Selamat bertemu kembali di ibadah online. Senang sekali Lause bisa lihat adik-adik kembali, walaupun lihatnya lewat handphone nantinya. Nah, adik-adik bersyukur ya pagi-pagi kita bisa menikmati ciptaan Tuhan. Adik-adik bisa lihat matahari, bisa lihat apa lagi Angel? Ada burung-burung juga. Iya benar, terus ada bunga-bunga, semuanya ciptaan Tuhan yang perlu kita nikmati. Yuk kita mau menyanyikan lagu Matahari Bersinar Terang. Kita bersyukur, kita mau nyanyikannya dengan penuh syukur ya adik-adik ya. Matahari bersinar terang, burung berkicauan senang, harus semua bergabung dari padang, semuanya mengajak kepada kita. Kau memuji nama Tuhan yang Esa, kau memuji nama Tuhan yang Esa. Sekali lagi ya. Matahari bersinar terang, burung berkicauan senang, harus semua bergabung dari padang, semuanya mengajak kepada kita. Kau memuji nama Tuhan yang Esa, kau memuji nama Tuhan yang Esa. Yeay, pintar adik-adik. Nah, adik-adik, oh iya Angel, mau nyanyi lagu apa nih sekarang nih Angel? Nah adik-adik, sekarang mari kita nyanyikan lagu Mas Sekolah Minggu dengan semangat ya. Iya betul, kita jalan di tempat ya. Siap-siap, adik-adik jalan di tempat ya. Sekolah minggu, rumah kanak-kanak semua, bakti Allah cipta bangsa, hidup penuh sukaria. Belajarlah kitab suci, cinta Tuhan gereja maju, jalankanlah perintahnya, muliakan sepanjang hidup. Sekolah minggu, rumah kanak-kanak semua, bakti Allah cipta bangsa, hidup penuh sukaria. Belajarlah kitab suci, cinta Tuhan gereja maju, jalankanlah perintahnya, muliakan sepanjang hidup. Ya, pintar adik-adik. Yuk kita mau berdoa ya. Tuhan Yesus, terima kasih karena kami boleh diberi kesehatan oleh Tuhan. Tuhan, saat ini kami ingin ibadah sekolah minggu. Tuhan pimpin ibadah kami dari awal sampai akhir. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Nah, adik-adik sebagai anak Tuhan nih, adik-adik boleh nih menceritakan tentang kasih Tuhan sama teman-teman. Kan adik-adik udah merasakan kebaikan Tuhan ya. Adik-adik cerita, ajak mereka ikut sekolah minggu. Sekarang kan gak bisa ke gereja nih adik-adik. Nah adik-adik nanti ajaknya gimana? Ikut ibadah online. Anak-anak, adik-adik ajak teman-temannya ikut ibadah online. Yuk kita mau menyanyikan lagu Satu Anak Tuhan Pergi Sekolah Minggu. Nyanyinya semangat ya adik-adik ya. Anak Tuhan. Tunggu belum? Satu anak Tuhan pergi sekolah minggu. Satu anak Tuhan bawa jiwa pergi sekolah minggu. Dua anak Tuhan pergi sekolah minggu. Satu anak Tuhan bawa jiwa pergi sekolah minggu. Tiga anak Tuhan pergi sekolah minggu. 3, 2, 1 anak Tuhan bawa jiwa pergi
Angel katanya mau cerita apa aja? Gak usah, aku mau cerita nih. Hari ini tuh aku lagi senang. Oh iya, senang kenapa Angel? Karena aku punya teman, maminya lagi sakit, terus aku bisa bantu kasih biaya untuk berobat maminya. Bagus itu Angel. Kok Angel bisa sih ngelakuin kayak gitu? Soalnya Tuhan sudah terlebih dahulu mengasihi kita, maka kita harus mengasihi sesama kita juga. Oh iya bener Angel. Nah adik-adik, iya betul ya adik-adik ya. Karena Tuhan lebih dahulu mengasihi kita, kita mau belajar seperti Tuhan mengasihi kita, kita juga mengasihi teman-teman kita, orang-orang di sekitar kita. Yuk kita mau menyanyikan lagu apa Angel? KASIH. Iya, KASIH. Kasih ya. Kita bangkit berdiri yuk, kita nyanyinya pakai gaya. KASIH, KASIH. Kasih, 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 kasih. Lagi. KASIH, 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 kasih itu sabar. Kasih itu sabar, tidak mudah marah. Sayang kepada teman, seperti kasih Yesus. Lagi. KASIH, KASIH. Kasih, 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 kasih. KASIH, KASIH. Kasih, 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 kasih. Kasih itu sabar, tidak mudah marah. Sayang kepada teman, seperti kasih Yesus. Kasih itu sabar, kasih itu sabar, tidak mudah marah. Sayang kepada teman, seperti kasih Yesus. Iya adik-adik pintar sekali. Nah adik-adik, Tuhan sudah memberikan kita tangan, kaki, dan mulut. Mari kita pergunakan tangan kita untuk menolong sesama kita dan mulut kita untuk memuji nama Tuhan. Mari kita nyanyikan tanganku kerja buat Tuhan. Tanganku kerja buat Tuhan, mulutku memuji namanya, kakiku berjalan cari jiwa, upahku besar di surga. Tanganku kerja buat Tuhan, mulutku memuji namanya, kakiku berjalan cari jiwa, upahku besar di surga. Tanganku kerja buat Tuhan, mulutku memuji namanya, kakiku berjalan cari jiwa, upahku besar di surga. Iya, adik-adik pintar semuanya. Nah, adik-adik, saatnya kita mau memberikan persembahan. Adik-adik bisa titip uangnya sama papa mama. Nanti papa mama yang kasih ke gereja. Sekarang kita mau apa nih? Mau dengerin firman Tuhan. Adik-adik, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita mau siapin hati kita. Kita mau memuji nama Tuhan. Kita mau katakan, apa ini firman Tuhan ada di hatiku. Ku buka Alkitab, lalu ku baca. Srek, 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 srek. Iya, firman Tuhan ada di hatiku. Nyanyinya adik-adik yang senang, yang semangat ya.
Tuhan ada di hatiku, ada di langkahku, ada di hidupku, dan terus bertumbuh, sirami jiwaku. Berbuah, 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 berbuah. Sekali lagi. Firman Tuhan ada di hatiku, ada di langkahku, ada di hidupku, dan terus bertumbuh, sirami jiwaku. Berbuah, 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 berbuah. Iya, adik-adik pintar sekali. Nah, sekarang firman Tuhan akan dibawakan oleh Lause Pranoto. Kita mau dengerin ya. Hai adik-adik semua, selamat pagi. Selamat datang di Sekolah Minggu Online GKBJ. Adik-adik, gimana kabarnya? Lause berharap adik-adik semua dalam keadaan yang baik ya. Nah, sebentar kita akan mau mendengarkan firman Tuhan. Tapi sebelum itu, Lause mau tanya dulu nih adik-adik. Adik-adik masih inget nggak cerita sekitar 2 minggu lalu? Ada Lause Cing-Cing yang cerita mengenai seorang yang begitu mengasihi Tuhan dan dia juga mengasihi orang-orang di sekitarnya. Tahu adik-adik siapa namanya? Kalau ada adik-adik masih ingat, namanya Ibu Dorcas atau Ibu Tabita. Nah, ibu ini memiliki hati yang sangat baik. Dia begitu mengasihi Tuhan sehingga dalam kehidupannya dia mau membantu orang-orang yang membutuhkan pakaian. Ibu ini kebetulan dia penjahit. Dia bisa menjahit baju, dia menjahit. Setelah itu bajunya diberikan kepada orang lain yang membutuhkan. Hari ini firman Tuhan berhubungan dengan memberi sebagai ciri-ciri orang Kristen yang sudah percaya kepada Tuhan Yesus. Sebelum kita mulai, adik-adik lipat tangan, kita mau berdoa ya. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan sudah memimpin kami sampai detik ini. Kami boleh datang kembali beribadah kepada Tuhan meskipun secara online. Berkati kami, berkati Lause yang akan memberitakan firman Tuhan. Agar kami semua boleh mengerti dan mendapatkan berkat daripada Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami berdoa hanya di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus. Amin. Adik-adik, Lause lanjutin ya. Ceritanya berawal dari murid-murid Yesus yang sedang berada di satu kota. Kotanya adalah kota Antioquia. Adik-adik bisa ngomongnya nggak? Antioquia. Pada saat mereka berkunjung ke kota Antioquia, mereka menemukan bahwa orang-orang di sana banyak yang tidak mengenal Tuhan Yesus siapa. Dan mereka lihat mereka semua banyak yang belum percaya kepada Tuhan Yesus. Akhirnya, sebagai murid-murid Yesus, mereka digerakkan hatinya oleh Roh Kudus. Mereka mau memberitakan tentang Yesus kepada orang-orang. Mereka mulai bicara dengan sesama murid Yesus. Gimana ya kita ceritain firman Tuhan kepada orang-orang di sini? Cerita bagaimana Tuhan Yesus sudah menyelamatkan manusia yang berdosa, termasuk kita. Bahkan Tuhan Yesus mau mati di kayu salib untuk menebus dosa kita. Gimana? Dan akhirnya seluruh murid Yesus setuju dan mereka mulai memberitakan firman Tuhan di sana. Mereka ketemu satu orang cerita
tentang firman Tuhan. Mereka ketemu lagi dengan orang lain di toko, mereka cerita lagi. Mereka ada lagi yang ketemu di jalan, mereka cerita. Sampai akhirnya banyak mereka ceritakan kepada orang-orang firman Tuhan. Firman Tuhan mulai tersebar. Dan adik-adik, Roh Kudus bekerja. Sehingga orang-orang yang mendengarkan firman Tuhan dari murid-murid Yesus ini, mereka percaya kepada Tuhan. Mereka mau menerima Tuhan Yesus sebagai juru selamat. Mereka mau bertobat dari segala dosa-dosa mereka. Adik-adik tahu, berita tentang pertobatan orang-orang di Antiokhia ini terdengar sampai di Yerusalem. Di Yerusalem, jemaat di sana, mereka senang karena banyak orang yang belum mengenal Tuhan percaya. Dan akhirnya mereka di Yerusalem mengutus seorang pemimpin gereja di sana yang bernama Bapak Barnabas untuk pergi ke Antiokhia untuk mengajar juga di sana. Akhirnya Bapak Barnabas pergi ke kota Antiokhia itu. Dia mengajar orang-orang yang sudah percaya kepada Tuhan. Dan juga memberitakan Injil juga kepada orang-orang yang belum mengenal. Akhirnya semakin banyak orang-orang yang percaya lagi kepada Tuhan. Kemarin dulu 1, 2, 3, 4, terus bertambah. Semakin banyak orang yang mengenal Tuhan. Dan Bapak Barnabas mengajar mereka dengan semangat supaya mereka terus percaya kepada Tuhan dan iman percaya mereka semakin bertumbuh. Lama-lama Bapak Barnabas berpikir, kayaknya aku perlu bantuan nih. Aku nggak bisa sendirian. Aku mau minta tolong satu orang, rekan Bapak Barnabas, yaitu Bapak Paulus. Akhirnya dia meminta Bapak Paulus untuk datang membantu pelayanan Bapak Barnabas ini di kota Antiokhia itu. Sampai Bapak Paulus datang, mereka mulai bersama-sama mengajar lagi dengan semangat. Dan benar adik-adik, Roh Kudus bekerja dan semua orang imannya semakin bertumbuh. Dan gereja-gereja mulai terbentuk di sana, di kota Antiokhia. Nah, pada suatu hari, ada seseorang, Bapak Agabus namanya. Bapak ini datang ke kota Antiokhia, dan dia bilang kepada orang-orang di sana, bahwa sebentar lagi akan ada bencana. Sebentar lagi akan ada kekurangan bahan makanan di seluruh daerah. Atau orang-orang bilang akan ada bencana kelaparan. Wah, jemaat di Antiokhia ini, mereka langsung terpikir untuk membantu daerah-daerah yang mengalami bencana kelaparan itu, adik-adik. Mereka langsung dengan semangat, dengan sepenuh hati mengumpulkan uang. Aku mau kasih segini, aku mau sumbang segini. Pak, aku mau sumbang segini. Sampai akhirnya sumbangannya banyak, dan sumbangan ini diberikan kepada Bapak Paulus dan Bapak Barnabas, supaya Bapak Paulus dan Bapak Barnabas ini bisa memberikannya kepada orang-orang lain yang membutuhkan. Akhirnya benar, disebar, dikasih ke orang yang membutuhkan. Mereka yang kekurangan makan, aduh, hari ini aku nggak bisa makan apa-apa, aku nggak ada makanan lagi, uang juga nggak punya. Akhirnya dapat bantuan dari jemaat Antiokhia. Wah, mereka sukacita. Mereka semua yang menerima bantuan dari jemaat Antiokhia itu,
merasakan kasih Tuhan yang luar biasa melalui bantuan dari jemaat di Antiokhia. Mereka memuji Tuhan, mereka bersuka cita. Adik-adik tahu apa yang dirasakan oleh jemaat di Antiokhia? Mereka juga merasakan hal yang sama, adik-adik. Pada saat mereka tahu bantuan mereka sudah diterima, mereka juga mengalami sukacita. Mereka senang karena mereka bisa ikut di dalam pelayanan. Sekalipun mereka tidak ke sana, tapi mereka senang karena bantuan uang mereka ternyata dipakai, berguna buat jemaat-jemaat di sekitarnya. Adik-adik, Roh Kudus sudah bekerja di dalam hati jemaat Antiokhia, sehingga mereka boleh menjadi berkat buat orang-orang di sekitar yang membutuhkan bantuan. Adik-adik mau seperti jemaat di Antiokhia? Lause juga mau. Lause ingin menjadi berkat buat orang-orang lain. Lause percaya adik-adik juga pasti ingin seperti jemaat di Antiokhia. Adik-adik, firman Tuhan hari ini sudah selesai. Mudah-mudahan adik-adik bisa mendapatkan berkat melalui firman Tuhan ini. Nah, adik-adik, ayat hafalan pada hari ini adalah Kisah Para Rasul 16 ayat 31. Percayalah kepada Tuhan Yesus Kristus dan engkau akan selamat, engkau dan seisi rumahmu. Nah, saya ulang ya. Kisah Para Rasul 16 ayat 31. Percayalah kepada Tuhan Yesus Kristus, maka engkau akan selamat, engkau dan seisi rumahmu. Ya, nah adik-adik, kita akan mengakhiri ibadah kita pada hari ini. Lause mau tutup di dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan sudah mengajar kami firman Tuhan yang boleh memimpin kami supaya kami menjadi anak-anak Tuhan yang baik. Tuhan, tolong kami agar kami juga diberikan hati yang mau menolong sesama kami, supaya hidup kami boleh menjadi berkat buat orang lain. Terima kasih Tuhan, berkati untuk kami semua, murid-murid sekolah minggu, agar diberikan penyertaan di dalam studi, di dalam aktivitas kami sehari-hari selama di rumah. Kami serahkan untuk teman-teman kami yang juga dalam kondisi tidak sehat atau sedang sakit, kiranya Tuhan yang memberikan kekuatan dan daya tahan tubuh yang baik untuk mereka. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Sampai ketemu lagi adik-adik. Nah adik-adik, ini adalah contoh yang gereja kita pernah lakukan. Gereja kita pernah menolong dan membantu mereka yang membutuhkan seperti yang dilakukan oleh jemaat Antiokhia. Lause berharap adik-adik juga mulai belajar untuk mendoakan dan memberi bantuan kepada orang-orang yang membutuhkan bantuan kita. Tuhan Yesus memberkati adik-adik semua.